Episode 49. Makan malam. Lisa menatap Angga dengan pandangan yang sulit diartikan. Namun wanita itu masih menunggu hal apa yang ingin ditanyakan oleh sang atasan. Angga masih diam seakan menimang pertanyaan yang akan diajukan terhadap Lisa. "Ada pertanyaan apa, Tuan?" tanya Lisa akhirnya. Karena Angga tidak kunjung bertanya, "Apakah kamu pernah berkencan?" tanya Angga menatap sekretarisnya itu. Sebenarnya pria itu merasa sedikit malu karena menanyakan hal seperti ini pada seorang perempuan. Apalagi itu Lisa, wanita yang pernah beberapa hari yang lalu menjadi kekasih. "Apa aku tidak salah dengar? Tuan Angga menanyakan tentang kencan. Apa dia sudah memiliki kekasih?" Kenapa aku menjadi sedih?" batin Lisa. Ya, meskipun Lisa tidak berani berharap banyak. Tetapi wanita itu tentu merasa sedikit sakit jika Angga memang benar-benar memiliki kekasih. "Tapi aku nggak boleh iri, Dang. Masih ada Joshua kan?" Apa kamu tidak mendengarkanku?" Lisa. Iya Tuan, saya dengar. Tentu saja saya pernah kencan, tapi itu sudah lama sekali sebelum saya bekerja menjadi sekretaris Anda," jawab Lisa menenangkan dirinya. "Jawab secara langsung. To the point, jangan bertele-tele," seru Angga membuat Lisa sedikit terkejut. Ternyata Lisa masih saja takut jika melihat Angga marah. "Iya Tuan, begini. Bawakan bunga kesukaan wanita Anda dan ajak dia makan malam yang romantis di suatu tempat," jawab Lisa gugup. "Bos, kamu begitu mengerikan seperti itu?" Wajah dingin dan angkuh, "Seperti apa wanita yang mau denganmu?" batin Lisa. Angga diam dengan tatapan tak terbaca. Sepertinya dia memang harus membuat kencan yang berkesan untuk eremnya. "Keluarlah Lisa. Aku kan menghubungimu lagi nanti," seru Angga. Sekretaris itu langsung kabur begitu mendapatkan kebebasannya. Aku mundur deh kalau punya pacar seperti Tuan Angga. Dia menyeramkan," gerutu Lisa. Erem menyunggingkan senyum manis di bibirnya saat menyambut kedatangan kekasihnya itu. Dia tidak pernah menyangka akan menjadi kekasih dari seorang Angga, yang dulunya pria itu adalah kakak sepupu yang paling tua di keluarganya. Ternyata cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Dia tidak cinta sendiri, Angga juga mencintainya. Mereka sama-sama saling mencintai. Angga merentangkan tangannya meminta peluk. Dengan senang hati Erem menyambutnya. "Aku sangat merindukanmu, sayang," ucap Angga di telinga gadis itu. Erem tersenyum mendengar ucapan romantis dari sang kekasih. Hatinya selalu berdetak kencang saat berada di sisi pria itu. "Aku tidak percaya." "Tuh," jawab Erem. "Lalu bagaimana caranya agar kamu percaya?" tanya Angga masih betah memeluk kekasihnya. Mungkin dengan kamu menunjukkan sikap yang lebih romantis lagi," ucap Erem menggoda Angga. Pria itu memegang tengkuk wanita tersebut dengan tangan kanannya, dan tangan sebelah kiri masih betah di pinggang Erem. Lalu perlahan Angga mendekatkan wajahnya dan menempelkan bibirnya pada bibir Erem. Tentu saja hal itu membuat wanita itu terkejut. Dia mencoba mendorong dada Angga, tapi pria itu semakin menarik pinggangnya semakin dekat. Jantung Erem Jeti berdetak lebih cepat ketika Angga menyentuhnya seperti ini. Erem takut jika dia mengalami sakit jantung. Angga yang melihat kegelisahan Erem segera menjauhkan wajahnya. Dia tersenyum karena Erem bersikap malu-malu. "Apakah hanya aku pria yang dekat denganmu selama ini?" tanya Angga mengelus pipi mulus kekasihnya. Wanita itu mengangguk dengan masih memegang dadanya yang bergemuruh. Astaga, Erem benar-benar grogi setengah mati. "Tentu saja. Aku tidak pernah dekat dengan pria manapun selama ini." "Tidak seperti Dele yang dari SMP sudah banyak yang mengejar cintanya," jawab Erem. "Aku penasaran bagaimana kabar adik barbarku itu," tanya Angga mengingat Dele salah satu adik kesayangannya. "Sebentar lagi dia akan menikah. Aku tidak menyangka bahwa dia akan menikah dengan Erlan," jawab Erem terkekeh. Dia ingat saat dulu di mana Erem selalu menjadi tempat curhat untuk Dele saudari sepupunya itu. "Aku janji, setelah pernikahan Dele dan Erlan aku juga akan meminta izin pada Dedi untuk menikahimu,"
Ucap Angga menatap mata indah itu. Apa kamu yakin kalau Dedi mengizinkan kita? Itu harus. Kita kan bukan saudara-saudara. Jadi tidak ada hak Dedi menentang hubungan ini dan aku akan terus memperjuangkanmu. Sayang, jawab Angga dengan mode tatapan yang bernafsu. Seakan ingin selalu merasakan manisnya bibir Erem. Ayo kak, bukankah kamu janji akan mengajakku ke suatu tempat? Erem dalam mode siaga untuk menghindari kemesuman Angga. Oh iya sayang, aku hampir lupa. Ayo ikut denganku. Angga menggandeng tangan Erem dan masuk ke dalam mobil. Pria itu entah kenapa merasa sangat gugup. Jelas dia gugup. Ini adalah kencan pertamanya. Dan dia takut kalau kencannya tidak berjalan mulus. Sayang, kamu gugup? Tanya Erem. Enggak kok. Aku enggak gugup. Angga meringis. Erem menatapnya curiga. Kamu gak akan bawa aku ke tempat yang aneh-aneh kan? Erem menyipitkan matanya. Ya enggak lah sayang. Kalau mau aneh-aneh, mah di apartemen aja. Jawab Angga mengerlingkan matanya. Dasar mesum. Angga hanya terkekeh. Melihat Erem yang cemberut adalah hobinya sekarang. Setelah mengemudi 20 menit, akhirnya mereka sampai di sebuah restoran mewah. Tidak ingin jauh darimu Erem, ucap Angga menatap wajah cantik yang tidak pernah bosan ia lihat. Erem tersenyum senang. Aku juga sangat merindukanmu sayang. Terima kasih telah mencintaiku, jawab Erem. Sebenarnya ini adalah kencan pertamaku, ucap Angga jujur. Aku juga, jawab Erem tersenyum. Sayang, hari ini kamu begitu cantik. Dan asal kamu tahu setiap waktu aku selalu merindukanmu. Tidak ingin jauh darimu Erem, ucap Angga menatap wajah cantik yang tidak pernah bosan ia lihat. Erem tersenyum senang. Aku juga sangat merindukanmu sayang. Terima kasih telah mencintaiku, jawab Erem. Sebenarnya ini adalah kencan pertamaku, ucap Angga jujur. Aku juga, jawab Erem tersenyum. Aku bahagia sekali sayang. Sangat bahagia, ucap Angga meraih tangan Erem kemudian menciumnya. Keduanya dipenuhi bunga-bunga cinta yang sedang bermekaran di hati mereka masing-masing. Kisah mereka yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Erem yang mengira dia mencari sendiri dan Angga yang mengira jika dirinya tidak normal karena hanya akan berdebar jika dekat Erem. Nyatanya cinta mereka terbalas, bersambung.